Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Novrila ingin menerangkan tentang profesi advokat dan juga kode etiknya. Sebelum kita mengetahui tentang profesi advokat, mari kita ketahui dulu pengertian dari etik. Etik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hal yang baik dan hal yang buruk, dan hak dan kewajiban moral atau akhlak seseorang tersebut. Profesi adalah panggilan atau pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan lanjutan sebagai melibatkan keterampilan secara intelektual. Selanjutnya, mengenai pengertian etik profesi adalah suatu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Selanjutnya mengenai advokat. Advokat yaitu seseorang yang berprofesi untuk dapat memberikan suatu jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang berdasarkan ketentuan undang-undang. Di dalam suatu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat juga memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai suatu kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi advokat itu ada 7. Yang pertama, sebagai memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam suatu negara hukum Indonesia. Yang kedua, melaksanakan sebuah kode etik advokat. Yang ketiga, memberikan suatu sumber nasihat hukum. Yang keempat, memberikan suatu pendapat hukum. Yang kelima, memberikan suatu informasi hukum. Yang keenam, membela suatu kepentingan para klien. Yang ketujuh, memberikan sebuah bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang sangat lemah atau tidak mampu. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang advokat sebagai profesi terhormat atau officium noble yang di dalam menjalankan profesi berada di bawah perlindungan hukum. Undang-undang dan kode etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Itu termasuk di dalam pembukaan kode etik dan pembukaan alinea kedua. Di dalam kode etik profesional advokat ini adalah kode etik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak membedakan dalam perkara pidana maupun perkara di luar pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini tentang advokat ditegaskan bahwa seseorang advokat berstatus sebagai penegakan hukum bebas dan mandiri yang dijaminkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya menurut pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan ketentuan undang-undang dengan maksud untuk meningkatkan kualitas advokat. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Advokat, Jo pasal 29 ayat 1 mengatur untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat serta menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para anggotanya. Ayat 2
mengatur advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Profesi. Baik, yang ketiga, Pasal 3 butir H Kode Etik diwajibkan advokat senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officio-noble. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.